Ya, selanjutnya bilangan 247. Jadi cari dulu bilangan 200-nya. 200 itu di sini dilambangkan dengan sigma 200, kemudian 40. Jadi 40 dilambangkan dengan mu, kemudian 7 dilambangkan dengan zeta. Jadi 247 itu sigma, mu, dan zeta. Nah, kemudian yang terakhir 273. 200 seperti di atas dilambangkan dengan sigma, kemudian 70 dengan omikron, ya, lambang 70 adalah omikron, dan 3, lambang 3 itu adalah gamma. Nah, jadi 273 itu lambangnya sigma, omikron, dan gamma. Nah, sekarang tugas kalian, silakan kalian cari, ya. Kalian cari atau kalian ubah bilangan 5780 dan 9483 ke dalam sistem angka alfabetis Yunani, dan akan kita bahas pada diskusi online mendatang. Nah, sekarang kita masuk pada poin atau pokok bahasan yang kedua, yaitu sistem angka Cina Jepang. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa sistem angka Cina itu disebut dengan sistem batang. Jadi, sistem batang ini pada sistem angka Cina mempunyai nilai tempat. Ya, nilai tempat yang dimaksud adalah kayak satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan sebagainya. Nah, kemudian sistem angka Cina Jepang ini berkembang sekitar tahun 213 sebelum Masehi dengan menggunakan lambang yang ada pada tabel di slide. Silakan kalian perhatikan tabelnya. Jadi di sini dimulai dari bilangan 1 sampai dengan puluhan ribu. Kemudian di sini ada lambangnya, kemudian ada pelafalannya di sini di kolom ketiga. Dan untuk sistem angka Cina Jepang, mereka itu sudah mengenal angka 0. Jadi angka 0 itu diberikan dengan lambang bulat kecil yang disebut dengan ling. Jadi 0 itu disebut dengan ling pada sistem angka Cina Jepang. Nah, sekarang diberikan contoh bilangan 5625. Jadi perlu kalian ketahui bahwa penulisan bilangan pada sistem angka Cina Jepang ini dia berbentuk atau membentuk vertikal. Vertikal itu tegak, ya, tegak. Jadi 5000 itu cari dulu lambang 5, dan lambang 5 itu adalah wu. Coba kita lihat. Nah, 5 itu wu, ya kan? 5 wu, dan kemudian kita kalikan dengan tempatnya atau satuan tempatnya itu 1000, ya, karena 5000 jadi 5 kali 1000. Nah, 1000 itu penyebutannya cien, ya, cien, atau di sini kian, itu sama saja. Jadi 5 kali 1000, 5000, kemudian 600, ya. Habis 5000, 600. Kalian cari lambang 6 dulu, kemudian dikalikan dengan 100, yaitu bai. 6 liu, kemudian 100 bai. Kemudian 20, ya. Kalian cari lambang 2, lambang 2 itu r. Kemudian kalikan dengan satuan tempat puluhan, ya, puluhan. Itu si 10. Nah, kemudian terakhir satuan 5 adalah hu. Jadi ini di sini sebenarnya di tengah yang kosong ini bisa digambarkan lambangnya. Wu, gambar wu, lambang wu itu seperti apa, kian seperti apa, liu seperti apa. Silakan kalian gambarkan di catatan kalian, dan perlu kalian ingat bahwa penyusunan sistem angka Cina Jepang itu adalah berbentuk vertikal. Nah, sekarang coba kalian ubah bilangan 5780 dan 9483 ke dalam sistem angka Cina Jepang, dan akan kita diskusikan pada diskusi online mendatang. Baik, kita lanjut materi yang ketiga, yaitu sistem angka Hindu Arab. Nah, sifat-sifat terlebih dahulu untuk sistem angka Hindu Arab ini diberikan sifat-sifatnya, ya. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa sistem angka yang banyak digunakan sekarang itu mempunyai 10 lambang dasar yang disebut dengan angka. Ya kan? Kita kan sekarang menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berdasarkan sejarahnya, sistem ini bermula dari India sekitar tahun 300 sebelum Masehi.
ya, untuk sejarah sistem angka Hindu-Arab. Nah, pada saat itu belum menggunakan nilai tempat dan belum mempunyai lambang nol, ya, mereka belum mempunyai lambang nol. Nah, akan tetapi mereka itu tidak mengetahui pastinya kapan dan di mana dimulainya lambang nol digunakan. Hanya beberapa dugaan saja bahwa lambang nol ini berasal dari Babilonia lewat Yunani. Jadi sistem angka Hindu-Arab ini mempunyai 4 sifat, ya. Sistem angka Hindu-Arab ini mempunyai 4 sifat. Jadi 4 sifatnya yang muncul di slide ini, ya, yang ada di slide. Sifat yang pertama adalah menggunakan 10 lambang dasar yang disebut angka, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, kemudian sifat yang kedua, bilangan yang lebih dari 10 dinyatakan dalam perpangkatan 10. Ya, bilangan yang lebih dari 10 itu dinyatakan dalam perpangkatan 10. Kemudian dia mempunyai nilai tempat, ya, sistem angka Hindu-Arab itu mempunyai nilai tempat dan bersifat aditif. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sistem angka Hindu-Arab ini ada dua poin penting yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah sistem angka desimal, dan yang kedua itu nanti sistem angka non desimal. Nanti akan kita bahas. Kita bahas dulu sistem angka desimal. Nah, di sini diberikan keterangan bahwa bilangan yang lebih besar dari 1 dipisahkan dari bilangan yang lebih kecil dari 1 atau pecahan oleh tanda desimal, yakni koma. Jadi tanda desimalnya koma. Nah, di sebelah kiri koma, angka pertama bernilai sebesar angka itu sendiri. Angka berikutnya bernilai 10 kalinya, angka selanjutnya 100 kalinya, dan seterusnya. Nah, kalian bisa baca dan pahami keterangannya. Lihat contoh yang di sebelah kanan. Di sini diberikan contoh 9.876,5432. Nah, jadi untuk bentuk sistem angka desimal itu diuraikan seperti apa sistem angka desimal. Jadi yang pertama 9.000 berarti artinya 9 kali 1000. Nah, 9 kali 1000 itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Nah, kemudian 800 itu berarti 8 kali 100. 8 atau sama dengan 8 kali 10 pangkat 2. Kemudian 70 itu puluhan. Jadi 7 kali 10 itu sama dengan 7 kali 10 pangkat 1. Kemudian 6 satuan, 6 kali 1 itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 0. Ya, sifat eksponensial, kalau pangkat 0 itu nilainya 1. Nah, kemudian setelah, ya, sebelah kanan koma, di sebelah koma desimal, ya, bernilai 5 itu sebagai ribuan, ya kan? 5 kali puluhan, 1/10, ya, bernilai 1/10. Kemudian 4 itu bernilai 1/100, 3 bernilai 1/1000, dan seterusnya. Jadi pangkatnya ada di sebelah kanan. Jadi ruas kiri adalah bentuk pecahannya dan ruas kanan adalah bentuk bentuk pangkatnya, Pak, baik pangkat negatif maupun pangkat positif. Nah, sekarang coba kalian ubah bilangan 3257,888 ke dalam sistem angka desimal, dan akan kita bahas atau diskusikan pada diskusi online di virtual class. Nah, tadi kita sudah membahas sistem angka non desimal. Sekarang kita akan membahas sistem angka non desimal. Ya, sistem angka non desimal. Baik. Oke. Ya, sistem angka non desimal. Nah, angka non desimal itu dapat diidentifikasi dengan memperhatikan indeksnya, ya. Di sini jadi untuk sistem angka non desimal ini, ya, untuk sistem angka non desimal dia menggunakan basis, ya, dia menggunakan basis septimal. Jadi basis septimal itu adalah basis 7. Ya, perhatikan, septimal itu suatu angka septimal itu basis 7. Nah, di sini diberikan contoh 345 basis 7
di mana 3 itu menyatakan 49-an, kemudian